Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kemuliaan dan dipulihkannya. Ketika firman disampaikan, Roh Kudus bebas bekerja. Setiap firman yang kami terima boleh membangun kami, menjadikan kami kuat sembuh, menguruskan kami, mengubah kami, bahkan membawa kami kepada level yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap ya Tuhan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Hari ini judul khotbah yang mau sampaikan adalah hidup dalam kerajaan Allah. Apa? Hidup dalam kerajaan Allah. Kenapa kita harus hidup dalam kerajaan Allah? Karena menurut Tuhan Yesus, menurut Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 19, seluruh dunia di mana kita sedang tinggal di bawah kuasa si jahat, si setan. Baru-baru ini dunia gempar di Brazil membuat karnaval, yaitu karnavalnya adalah membesarkan, meninggikan, mempromosikan iblis. Mereka bikin patung iblis besar, mereka pakai pakaian-pakaian dengan makeup seperti iblis, dan dibuat Yesus digambarkan ada orang seperti Yesus diseret-seret, dan mereka bangga dengan semua lambang-lambang iblis. Wah, akan orang-orang mudanya banyak menonton ya, dengan salam. Ini salamnya pengikut gereja setan. Dan suka-suka bilang gue, ini salam pengikut iblis. Hati-hati, jangan ikut-ikutan ya. Jadi saudara itu setelah itu langsung dilanda sama banjir sampai banyak yang mati karena mereka menghina, menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah itulah susahnya sekarang dunia ini ya. Bangga mereka banyak penonton. Makin seram dibuat pakaian-pakaian orang yang sedang tawe itu, makin senang orangnya. Mereka secara tak sadar menghina Tuhan Yesus di depannya ya. Karena ketok mereka, banyak yang akhirnya menangis karena melihat malapetaka yang terjadi segera mungkin. Nah, itulah makanya kita disuruh berdoa oleh Tuhan Yesus waktu dia mengajarkan doa Bapa kami dalam Matius 6. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sebab orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak bisa diganggu, tidak bisa dijamah, disentuh oleh iblis. Dan itu hanya orang-orang percaya seperti saya dan saudara. Iblis itu jahat, walaupun dia menipu pura-pura baik, aslinya dia jahat.
Dia dikatakan oleh Tuhan Yesus Yohanes 10 ayat 10, tujuannya hanya datang mencuri, membunuh, membinasakan. Walaupun dia dengan tipu pura-pura baik, pura-pura memberi kesehatan, kesembuhan, pura-pura memberi supaya terkenal, naik pangkat supaya jadi kaya, tapi sebenarnya dia menipu supaya dia mencuri, bahkan bisa kesempatan membunuh, membinasakan manusia. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup kekal, hidup keselamatan di bumi dan di surga, dan hidup dengan segala kelimpahan. Haleluya. Ketika kita, saudaraku, mencari kerajaan Allah, dan kita akan mendapat kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, maka ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, maka dua hal ini yang terjadi sama kita. Yaitu yang pertama, hidup kita akan mengalami seperti apa yang terjadi di surga, kita alami di muka bumi. Itu maksudnya Matius 6 ayat 10 dan seterusnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, seperti di surga. Jadi di bumi kita alami persis seperti di surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus waktu di muka bumi, dia memberitakan Injil kerajaan Allah, dia memberitakan kerajaan Allah kemana-mana, dan dia berkata, cepat kamu bertobat, percayalah, kerajaan Allah sudah dekat. Lalu Yesus membawa kerajaannya ke muka bumi, dan siapa yang bertobat percaya kepada Yesus dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah, keluar dari maut, kerajaan iblis, yang dimana iblis sudah menguasai dunia dan seisinya, dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah meskipun sedang di muka bumi. Itulah makanya Yesus selama 3,5 tahun dia berjalan berkeliling ke desa, ke kota, dia hanya memberitakan kerajaan Allah. Dan siapa yang mau bertobat percaya akan dibawanya masuk dalam kerajaan Allah, dan di dalam kerajaan Allah iblis tidak berkuasa, dia hanya berkuasa di dunia. Tapi dalam kerajaan Allah hanya Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Dan Yesus lebih berkuasa dari iblis. Dan Yesus sudah mengalahkan iblis. Segala kuasa di bumi, di surga ada pada Yesus. Dan di dalam kerajaannya Yesus menyatakan kuasanya kehendak. Jadi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita akan mengalami seperti apa yang dialami orang di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 26 dan 28 saya baca begini. Ibrani 12 ayat 26 dan 28. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tuhan akan menggoncang bumi ini dan segala yang ada dalamnya. Dan goncangan itu belum pernah terjadi. Tuhan akan goncangkan. Tujuannya apa? Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 27 sebenarnya maksudnya kenapa Tuhan goncangkan semua bumi dan segala isinya, supaya orang tahu bahwa orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Untuk membuktikan apa yang tidak tergoncangkan di dunia, di bumi ini, sehingga orang-orang dunia tahu ternyata orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak tergoncangkan dalam segala hal. Tahun 2020, 2021 dan seterusnya kita dilanda, digoncang di dunia ini oleh COVID-19, goncang sehingga ekonomi ambruk, ya, banyak orang mati, jutaan orang mati. Beberapa negara hebat termasuk Amerika lockdown, artinya nggak bisa kerja, dikurung selama 1 bulan. Ekonomi anjlok,
sekarang. Negara-negara yang kaya runtuh. Pengusaha-pengusaha nggak laku lagi jualannya, runtuh. Di PHK banyak orang-orang sudah. Dan yang lebih mengerikan, banyak orang mati. Dan matinya ngeri. Kayak yang di mana itu, matinya nggak dikubur dengan bagus lagi, pakai beko, sakit. Karena nggak berani orang menguburnya lagi, takut kena. Harus pakai perlengkapan yang canggih dari dinas kesehatan, dan itu biayanya besar. Ya, jadi ini puluhan ribu mati. Jadi mereka nggak berani, akhirnya cari tanah kosong yang jauh dari masyarakat, beko lah kuburannya, lalu diangkut mereka pakai beko, ditanam kayak menanam ayam mati. Dan itu bukan 1000, puluhan ribu. Ngeri, karena dilarang keluarganya dekat-dekat, nanti kena, karena itu menular, goncang kan. Nah, Tuhan bilang akan kugoncang supaya terbukti mana yang tergoncang, mana yang tidak tergoncang. Ayat 28 dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, baik secara kesehatan, secara ekonomi, secara iman tidak tergoncangkan. Tapi orang yang akan hidup dalam kerajaan Allah akan goncang, rubuh, hancur. Itu sebabnya Tuhan pernah mengajar, ada orang membangun rumah. Orang bodoh ini bangun rumah di atas pasir, lalu datang banjir, topan, goncangan, hancur rumah yang dibangun, sia-sia. Itulah orang mendengar firman dan tidak melakukannya, seperti membangun rumah di atas pasir. Tapi orang bijaksana adalah orang mendengar firman melakukannya. Seumpama orang membangun rumah di atas batu karang, bangun selesai rumah itu, datang juga banjir, topan, hujan, goncangan, rumah itu kokoh karena dibangun di atas dasar batu karang. Itulah orang mendengar firman dan melakukannya. Haleluya. Waktu itu, waktu COVID-19 lagi mengganas, pemerintah sudah bilang semua gereja tutup, tak boleh ibadah di rumah. Semua harus pakai prokes kesehatan, boleh kumpul-kumpul, dilarang. Online lah semua, saudara. Lalu beberapa klien, bagaimana Pak? Saya berdoa dari sini, tetap kebaktian, hanya berjaga-jaga berdoa, artinya tetap ikuti aturan pemerintah prokes. Tapi kalau beribadah, berjalan terus. Kita kalahkan virus corona dan setan. Saya keluarkan khotbah mengalahkan setan dan virus corona. Semua kebaktian, semua GPD pemulihan IRC tidak satu pun kena virus corona mati. Haleluya. Kenapa? Karena kehendak Tuhan, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Di sini pun gak ada kenakan. Ada. Oh, di Rantau banyak. Ya, ada kawan saya pendeta mati jarak 1 kilometer dari jarak 100 meter lagi yang melihat orang pakai dinas ADP itu mengubur orang tua. Wah, lalu setelah itu dikerangkeng orang itu, gak boleh ibadah di rumah, terus dikerangkeng selama hampir 1 bulan. Nangis-nangis dari jauh lihat guru bapak. Kami pun tidak bisa datang, ya kan nggak bisa, karena dilarang sama pemerintah. Untunglah Indonesia selamat dan ambruk ekonominya, banyak anak Tuhan berdoa. Haleluya. Tapi itu belum seberapa goncangan. Goncangan yang akan datang lebih hebat lagi. Waktu kumpul kepala negara, 20 kepala negara waktu itu di Bali, G20 katanya, G20, kebetulan Presiden kita Jokowi yang menjadi ketua, hadirlah Presiden Amerika, Presiden Rusia, semua hadir. Dan mereka mendiskusikan bahwa ekonomi tahun 2023 mengerikan. Negara-negara kaya termasuk Amerika ambruk ekonominya, tapi Indonesia nggak separah itu, ya. Dan mereka sedang meminjam dari dunia. Indonesia tidak separah itu.
Dan mereka berkata semua ahli ekonomi, digoncang ekonomi dunia tahun 2023 ini. Dan saya percaya orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak tergoncang. Iya, tapi kalau enggak akan digoncang. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu hidup dalam kerajaan Allah. Yang pertama, supaya kehendak Tuhan jadi bagi kita di bumi seperti yang kedua, supaya kita tidak tergoncangkan. Kita bilang walaupun 1000 melanda orang dan jatuh, namun kita tidak kena, kita hanya menonton. Nah, Tuhan melindungi kita. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. Kalau orang dunia mencari penyelamatan, tapi dengan caranya nggak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia kecuali namanya Tuhan Yesus Kristus. Semua akan tergoncang. Hanya orang yang hidup dalam Yesus, hidup dalam kerajaan Allah, tidak tergoncang tetapi bertambah-tambah. Asal kita hidup dalam kerajaan Allah. Untuk kita hidup dalam kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya kita hidup dalam kerajaan Allah? Hidup dengan cara orang-orang hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dengan pola kerajaan Allah. Karena beda hidup dalam pola kerajaan Allah dengan hidup pola manusia di dunia ini, beda sekali. Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Cara berpikirnya, pola hidup. Kita hidup di dunia, tapi cara hidup kita tidak seperti orang di dunia. Tapi kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka untuk itu supaya kita tahu, kita harus cari dulu kerajaan Allah. Yang pertama, yang terdahulu, yang terpenting, yang kita harus cari bukan Tuhan, tapi kerajaan Allah. Kenapa? Kalau tidak, kita nggak dapat kerajaan Allah, nggak tahu hidup dalam kerajaan Allah, akan goncang. Apapun yang dibangun di luar Tuhan itu akan goncang. Rumah yang di atas pasir, kalau datang badai topan banjir pasti hancur. Tapi orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah, kebenaran kerajaan Allah, bukan goncang, bukan rubuh, bukan hancur, malah bertambah-tambah. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu yang kita butuh di dunia ini ditambahkan. Makanya kita menyanyi, orang kerajaan Allah bernyanyi hari lepas hari, bertambah-tambah indah. Bulan lepas bulan bertambah indah. Tahun lepas tahun bertambah indah. Sekarang dan yang akan datang bertambah indah. Karena apa? Karena kehendak Tuhan kita tetap naik, tidak pernah turun. Dan kehendak Tuhan pasti terjadi kepada orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya hidup dalam kerajaan Allah? Nah, kita cari dulu kerajaan Allah. Dan bagaimana hidup dalam kerajaan Allah? Kalau tidak tahu, bagaimana caranya kita hidup di dalam kerajaan Allah? Kalau kita nggak tahu kerajaan Allah, maka lebih dulu cari kerajaan Allah, baru yang lain. Cari uang, ya perlu, tapi lebih perlu lagi dan sangat menentukan hidup kita sekarang akan datang adalah kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah tidak tergoncang. Malah di dalam kerajaan Allah kehendak Tuhan terjadi atas kita. Kehendak Tuhan itu baik. Rancanganku mengenai kamu, kata Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan celaka, bukan yang buruk, tapi hari depan yang penuh harapan. Dunia bisa hancur, kita nggak hancur, kita masih sempurna. Dunia goncang, kita nggak goncang. Kenapa?
Karena kita hidup bukan menurut situasi dunia, kondisi dunia. Kita hidup dalam kerajaan Allah, berarti hidup menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Sebabnya orang sakit kita sehat, orang goncang kita semakin teguh. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintah. Yesus menjadi raja, dan dia raja di atas segala raja. Bagi orang yang mau menjadikan dia Tuhan raja, harus mencari kerajaan Allah lebih dahulu, lebih utama, dan belajar hidup dalam kerajaannya. Maka Yesus menjadi raja Tuhan atas hidupnya, dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita, dan kita tidak hidup menurut situasi kondisi dunia ini lagi, tapi kita hidup menurut kuasa kehendak Tuhan. Amin. Mau di kota, mau di desa, Tuhan sanggup membangun kita di dalam kerajaan-Nya. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah namanya. Haleluya. Pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17. Saya baca begini. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu pemerintahan Allah. Kerajaan pemerintahan Allah. Tapi Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan soal dunia, bukan soal makan minum jasmani. Kerajaan Allah itu soal apa tadi? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita oleh dunia, tapi oleh Roh Kudus. Nah, ini kita cari. Siapa yang mencari, kata Yesus, dia akan mendapat. Kalau kita cari uang, ya dapat uang. Tapi kalau kita cari kerajaan Allah, maka dapat kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Adalah kebenaran, adalah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus. Kebenaran itu adalah firman. Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesuslah kebenaran, Yesuslah kehidupan, Yesuslah jalan keluar. Nah, ketika kita dikatakan cari dahulu kerajaan Allah, artinya lebih dulu cari Tuhan, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, menyerah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu yang paling penting. Mengenal Tuhan dan mencari kebenarannya, dengar firman-Nya, datang ibadah, dengar, cari, dapatkan firman-Nya. Karena firman-Nya, kata Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Jadi kebenaran itu adalah Yesus dan firman-Nya. Itu yang lebih dulu kita cari lewat ibadah, lewat doa, lewat firman Tuhan yang terus kita dengar. Kita cari sampai dapat, supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam firman, hidup dalam Yesus. Berarti kita sedang hidup dalam kerajaan Allah. Lalu kita cari apa lagi? Damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan, yang dari Roh Kudus. Bagaimana caranya mencari sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus? Bukan sukacita, damai sejahtera dari dunia. Kalau sukacita, damai sejahtera dari dunia dicari, nanti saudara terjebak ke narkoba. Tahu narkoba? Ganja, tahu? Nah, itu sukacita dari dunia, tetap ketawa. Atau di kedai tua, kata-kata ya lisoy. Nah, sukacita ya. Tapi sukacita yang dari dunia merusak, ya kan? Udah anaknya gadis cantik-cantik, bapaknya tukang tengkel. Ada laki-laki mau minang anaknya, tidak, bapak tengkel nggak jadi. Ya siapa mau berjual tengkel, ya kan? Aku tuh tak mau lah beruku sama anaknya tukang tengkel bapaknya kan. Tidak mau nanti ayah itu ya kan. Iya, orang tengkel itu gak bagus ya kan. Gak ada di sini juga. Iya, jadi itulah kalau sukacita, damai sejahtera yang dari dunia.
Kalau kita tanya memang orang yang narkoba, ganja, yang tenggen-tenggen itu menjudi itu kan kesenangan itu, sukacita itu. Karena saya dulu pemain judi, senang kali aku kalau menjudi, walaupun kalah. Iya, udah habis baru penting kepala menjudi lagi senang. Nah, sukacita dari dunia, gampang dipikirnya dunia, gampang dipikirnya apa itu uang. Nah, berapa? Ya, apalagi dulu saya zaman saya itu namanya kan 10.000, 100.000, 200.000 yang ada. Kita mencari uang supaya kali kan, gampang dipikirnya gitu kan, mulai menjuri. Nah, sukacita senang, tapi senangnya merusak. Itulah sukacita damai sejahtera dari dunia. Nah, itu jangan kita cari, gak usah cari itu. Ya, banyak orang bilang, kenapa bapak di kedai tua aja, suntuk aku di rumah, beres di rumah, ibu merepet terus, anak bandel terus, mau pecah sekolah aku. Jadi aku di sini pada hoso. Lalu nyanyi, mainkan gitar, senang-senang tawar. Sampai di rumah udah beres. Akhirnya 10 tahun kemudian pergi Okname sudah kena efek dia. Gak ada uang mau operasi, gak bisa disembuhkan, akhirnya menyerang dia. Ya. Kalau dia belum bertobat lagi baru, serahkan yang kemarin. Susah lah itu ya. Tapi orang dalam kerajaan Allah seperti itu. Amin. Amin. Carilah kerajaan Allah, berarti cari Tuhan, cari firman-Nya. Bagaimana kita tahu firman-Nya supaya kita hidup di dalam. Jadi hidup dalam kerajaan Allah, berarti mencari kebenaran. Nah kita ini datang ke kebaktian ini sedang mencari kerajaan Allah. Yaitu firman, datang sama Yesus menyampaikan, datang sama Yesus berdoa, Tuhan ada masalah Tuhan, Tuhan ada utang Tuhan, minggu depan harus bayar. Tuhan tolong, gak tahu lagi Tuhan gimana. Nah kalau kita doanya sungguh-sungguh pasti jawab Tuhan. Amin. Amin. Nah, Tuhan sayang sama kita. Kalau kita tahu kita anaknya pasti sayang Tuhan, ya kan? Jadi kalau kita doa, ingat Tuhan itu Bapak kita, pasti dikasih. Nah, dia Bapak yang baik. Haleluya. Cari damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus. Bagaimana caranya mencari? Datang beribadah, bawa hatimu, datang berdoa, lakukan firman Tuhan. Kita bilang, ketika kita lakukan firman, kita berbahagia. Berarti sukacita. Ketika kita memikirkan firman, menyimpan firman, memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman. Firman itu adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi tenang kita. Lebih senang kita daripada orang yang narkoba tadi. Lebih senang kita daripada orang yang tidak kuat tadi. Senang kita, ya, walaupun tak banyak uang. Orang dunia aja ada nyanyinya. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh iya. Ini hati senang karena punya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus menghibur. Nah, orang yang bersukacita pasti diberkati. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, pasti sehat. Orang sehat bisa kerja apa-apa. Ya kan? Sehat pikiran, sehat hati, sehat rohani, sehat jasmani, untung terus. Orang sakit ngabisin uang, tak bisa cari uang, tapi orang sehat bisa cari uang, bahkan mendapat lebih banyak uang. Amin. Jadi kalau orang sudah hidup dalam kerajaan Allah, berarti hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam suka, hidup dalam kebenaran. Itu maksudnya. Carilah. Iya. Saya dulu bertobat hancur-hancuran tahun 83. Ada di sini berlahir tahun 83. Di situ saya bertobat. Bagi bandel-bandelnya, akhirnya saya kenal Yesus, lalu saya cari kerajaan Allah. Saya dapat, hidup saya hidup. Ya. Terus kita perhatikan lagi dalam Roma 14 ayat 17 tadi. Nah, kerajaan Allah itu adalah terdiri dari kuasa. Apa? Iya. Kerajaan Allah itu adalah kuasa. Satu
Korintus 4 ayat 20. Jadi kerajaan Allah yang pertama adalah kebenaran, yang kedua damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, yang ketiga adalah hidup dalam kuasa Allah, yaitu 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi dari kuasa. Jadi kalau orang hidup dalam kerajaan Allah, berarti dia hidup dalam kuasa Allah. Kuasa Allah itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Haleluya. Kuasa Allah itu kalau ada sama kita, kita miliki. Iblis kalah kita bikin, dosa kalah kita bikin, penyakit kalah kita bikin, masalah kalah kita bikin, dunia ini kalah kita bikin. Kita menang lebih dari pemenang. Kuasa Allah yang kita miliki melebihi kekuatan manusia, melebihi kekuatan setan, melebihi kekuatan malaikat. Kuasa Allah. Dan itu diberikan kepada yang mencari dahulu kerajaan Allah. Jadi kalau saya hidup dalam kerajaan Allah, berarti saya hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman. Saya mulai belajar melakukan firman, hidup dengan firman Tuhan, hidup dalam Yesus, hidup dalam sukacita dan sejahtera yang saya dapat dari Allah Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah berarti hidup dalam kuasa Tuhan, memiliki kuasa Tuhan, hidup di dalam dia ada kuasa Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan bisa menghancurkan penyakit, bisa mengalahkan iblis, bisa mengalahkan dunia, mengalahkan masalah, mengalahkan keterbatasan tubuh kita, mengalahkan semua yang perlu dikalahkan. Karena Tuhan mau kita menang lebih daripada menang. Dan Tuhan kasih kuasanya sama kita. Asal kita mencari sungguh-sungguh lebih dahulu kerajaan Allah, dikasih. Tuhan bilang, bertobat percaya pada Injil, pada Yesus, masuklah kerajaan Allah. Masuklah. Bahkan kita yang sudah bertobat percaya Yesus disuruh cari dahulu kerajaan. Orang yang di dalam kerajaan Allah hanya naik meningkat, tidak bisa turun. Tapi kalau orang di dunia naik turun. Sekarang kau di atas, kalau udah pedani katanya kan, kau di atas, maka dia ketakutan, sudah pasti akan turun lagi. Orang di bawah kapan aku naik katanya kan, kalau yang belum naik udah mati dia kan. Yang di atas ketakutan, misalnya sekarang dia bupati, udah takut, kapan aku ini pensiun, kapan ini, udah takut gitu, iya kan? Ya, jadi yang di bawah, kapan aku jadi bupati? Nah, jadi kalau kita enggak, naik terus sampai ke surga. Haleluya. Nah, turun, naik terus. Kenapa? Kerajaan Allah tidak ada kemerosotan, tidak ada penurunan, tidak ada kelemahan, naik, bertambah terus. Alkitab bilang, Ulangan 28, orang yang mendengar melakukan firman, naik terus, tidak pernah turun. Jalan orang benar, makin terang, hidupnya makin seperti rembang tengah hari, bukan makin gelap. Nah, seperti itu. Makanya hidup kita lebih bagus. Saya ketemu dengan teman-teman saya. Baru-baru ini saya ketemu dengan teman saya. Waktu itu satu sekolah di SMA, saya sering mengajari dia supaya bisa tamat SMA. Dia orangnya rajin, tapi EQ-nya nggak bagus. Dia minta bolos, supaya bisa bolos satu tahun bantu aku katanya ya. Akhirnya proses ujian, saya kasih langsung. Jadi kalau lulus saya lulus dari dia. Iya, tapi dia orangnya gigih, memang orang gigih pasti berhasil. Ya, testing apa? Dulu kami akabri, sekarang apa namanya? Ya, taruna sekarang yang masuk polisi, jadi letnan dia kan. Dia gagal, tapi terus. Rupanya dia akhirnya menang, ya kan? Lalu dia terakhir pangkatnya kolonel. Satu tingkat lagi sudah jenderal kan, kolonel. Jumpa pulang, jumpa dulu kita, aku lewat di sini. Jumpa, ngopi kami di restoran, cerita. Kuliah dia udah 2 kali, aku gak patut 2 kali. Ada dia kolonel, cerita. Haleluya. Murid saya dengan saya sama Tuhan yang mulia. Pernah murid saya waktu SMP SMA, Bapak muda-muda terus ya. Udah sama kita sebenarnya. Karena dia dulu murid saya SMP SMA ya kan. Nah, itulah anak Tuhan. Amin. Jadi saya nanti seperti 20 tahun di dunia sudah saya.
Makin ganteng ya. Iya, itu karena Tuhan. Amin. Apakah mungkin? Semua mungkin bagi yang percaya. Enggak percaya enggak mungkin. Bagi yang percaya kata Tuhan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Hanya bedanya buktinya aku udah tua, sebenarnya rambutku udah putih di sini. Nah, cuma anakku bilang, kau belum untuk ngopi, cek dulu Pak. Saya kalau ngopi biarlah diputih. Haleluya. Jadi orang yang memiliki kerajaan Allah berarti memiliki kebenaran, memiliki damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, yaitu dari Roh Kudus, memiliki kuasa Allah. Kalau kita punya ini, kita tidak terkalahkan lagi. Ada Yesus. Amin. Ada firman. Firman itu menjamin. Firman itu gak pernah gagal. Apa yang dikatakan tidak akan pernah gagal. Ya. Firman itu tidak bisa goncang, tidak bisa lenyap, tidak bisa batal, tidak bisa berubah. Tapi apa yang dikatakannya pasti terjadi. Jadi orang yang hidup dalam kerajaan Allah atau hidup dalam kebenaran firman pasti tergenapi firman Tuhan. Amin. Ya, tadi yang sudah saya bacakan Mazmur 128. Nah, Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anaknya akan seperti tunas pohon zaitun. Iya. Kita jangan pikir apa yang dirancang Tuhan itu hebat kerjakan. Karena tahu kita, contoh aja orang dunia. Ada nyangka si Jokowi bisa jadi presiden hebat di dunia kan? Ada dia dulu anak tukang kayu, ya kan? Ya, kerjanya bahkan dulu dia pernah digusur-gusur karena saking miskinnya dulu kan. Sekarang presiden yang dihormati terus dulu presiden. Kepala tingginya sekolah hanya insinyur aja. Anak bukan orang kaya. Dibandingkan dia dengan Prabowo, coba enggak, itu kan orang hebat kan. Betul enggak? Tetapi Tuhan sudah angkat, wah, Presiden Amerika pun Indonesia sakit katanya, ya kan? Jadi anak Tuhan juga bisa diangkat Tuhan, amin? Anak-anak cucu kita nanti hebat-hebat, percaya. Mulailah dari orang tua, takut akan Tuhan. Karena Tuhan sudah janji keturunan orang benar berkasa itu sudah dijanjikan itu. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, semuanya ditambahkan, bukan menurun, bukan berkurang, bukan merosot, tambah. Saya alami itu, juga saya hidup cuma bertambah terus. Ya, makin tua makin bertambah rohaninya, makin bertambah, gitu ya kan? Kalau bisa bertambah muda ya. Semua bertambah. Ya, kan? Ya, apalagi kalau kita di kota, kalau nggak bertambah uangnya nggak bisa bertahan di kota. Karena mahal semuanya. Nah, contoh gedung gereja kita sekarang dengan rumah itu tanahnya tempat rumah saya aja, tanah pertapaan belum bangunan itu 300 juta. 300 juta kalau bangun gedung ini udah besar ya di sini ya. Itu tanahnya aja 300 juta. Jadi kalau nggak berkati Tuhan banyak ya nggak bisa di kota. Ya, kalau nggak di kota nggak saya menangkan orang di kota. Padahal di kota perlu dimenangkan, di desa perlu dimenangkan. Tapi mau di kota mau di desa sudah pasti cukupi berapa biaya. Saya dengar ini gedung mau dibangun. Iya. Berdoalah pasti dan Tuhan tolong. Lagi motivasinya supaya nama Tuhan dimuliakan. Orang dulu lihat gedung kita, wah, cuma kamu udah banyak, kepala banyak nih. Bisa gini ya, tanyai semua. Jadi mobil bapak, mobil dinas, mobil jemaat, jadi beli sendiri. Berapa gaji bapak rupanya? Gak ada. Bingung ya, masa nggak ada? Nggak ada. Ya sama nggak minta kosan ada gajinya. Ya lebih hebat gembala di sini, ada gajinya dari PTIC kan? Aku nggak ada, nggak ada gajinya. Terus
Rumah bapak itu rumah dinas saja. Jadi siapa yang bangun jemaah? Enggak, saya sendiri. Bingung orang. Akhirnya mereka bilang, hebat juga ya. Jadi normal. Jadi diangkat orang itulah saya ketua FBO. Jadi di Labuan Batu ini ada namanya BKAG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Jadi seluruh gereja di Kabupaten Labuan Batu ada di BKAG lah. Ya. Ya, jadi kalau ada orang mati, ada apa namanya wakaf, BKAG yang mengurus. Jadi saya ketua MBO yang melantik ketua BKG. Di bawah saya punya pendeta-pendeta. Kok bisa ya? Namanya anak Tuhan. Amin. Bukan negor tapi kepak. Haleluya. Haleluya. Dulu waktu saya mula-mula ke Ranto, kurang artinya kurang percaya orang-orang kawan-kawan kita dari KKBP di Muslim Pentakosta. Pentakosta ada itu. Ya, agak sepele dia. Ya, karena dulu kawan saya jadi ketua BKG, kemudian yang ketua nggak mau kami ikut BKG katanya, nggak mau orang itu. Cerita dia orang cerita. Nah, akhirnya anak Tuhan mulai dibangkitkan. Nah, sekolahnya paling tinggi kita orang Pentakosta. Ya, mereka dengar termasuk yang saya cerita tadi. Mobil saya bukan mobil dinas, mobil dia mobil dinas. Rumah saya bukan rumah dinas, rumah dia rumah dinas. Dia punya gaji, aku nggak punya gaji. Bingung. Kok bisa ya? Tiada yang saya begitu. Amin. Ya, anak saya sekolah semua. Kok bisa ya? Ya, orang itu walaupun uangnya banyak belum tentu sekolahnya di perguruan tinggi negeri di luar negeri. Paling kalau luar negeri swasta. Nah, saya universitas negeri di luar negeri dan juga di dalam negeri. Kok banyak uangnya ya? Saya berdoa, Tuhan tidak sanggup buat saya. Tuhan kasih anak saya pintar beasiswa, dibayari sama pemerintah. Haleluya. Orang pikir benar kan bapak ini ya? Tidak, dibayar sama pemerintah. Ya kan? Pemerintah kan hamba Tuhan, ya kan? Ngurusi rakyat. Jadi Tuhan berkata, dengan Pak Pendeta Manor itu waktu dia kasih. Jadi enak. Adalah orang-orang kaya itu sekolahnya ke luar negeri swasta. Jadi ada uang berpuluh juta, beratus juta kan? Saya masih ada orang gaji ada. Bulan depan gajian, apa gajian? Ya. Tapi dalam kerajaan Allah semua ditambah. Kan enak saya kan? Enak saya bukan karena ada sawit saya 5 hektar, bukan. Enak saya karena hidup dalam kerajaan. Ya, Tuhan yang lurus. Mau kerja, mau jadi hamba Tuhan, kalau cari kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah, semua bertambah. Semua bertambah. Haleluya. Jadi saya bilang sama anak saya, nah, kamu yang mengiring. Saya ada anak di rumah, ikut pelayanan ini. Aku tinggal ngajari pengunjung dan nanti. Aku mau bangun rumah di tepi Danau Toba. Jadi istri saya tanya, apa sudah ada uang ya? Minta sama bapak. Ya saya modalnya minta sama bapak di surga. Amin. Amin. Iyalah, kalau kita disukai Tuhan, pasti jawab doa kita. Aku suka. Saking sukanya Tuhan melihat si Salomo, Tuhan datangin dia. Salomo, apa yang kau mau hubungi sama? Suka kan Tuhan dia si Salomo. Tuhan, kalau Salomo nggak butuh uang, nggak butuh jadi kekuasaan, karena dia sudah calon raja menggantikan bapaknya Daud kan. Uang bapaknya udah banyak, butuh dia kalah uang sama posisi kedudukan. Ya sudah calon raja, uang bapaknya banyak, warisan bapaknya banyak. Dia bilang, beri aku hikmat bisa mengatur bangsa Israel ini, karena dia tahu dia akan jadi raja. Kasih itu sangat hikmat. Betul, jadi raja dan pintar sekali. Sehingga seluruh raja di dunia belajar sama dia. Sehingga harus kasih upetilah semua raja di seluruh dunia. Upetinya setiap tahun 666 talenta emas
kasih tiap tahun, ibaratnya pajak itu. Presiden raja-raja seluruh dunia karena minta nasihat sama Salomo, dan mereka harus kasih apa waktu itu uang emas. Jadi Salomo tiap tahun dapat upeti dari raja seluruh dunia karena diajarinya 666 talenta emas. Itu berapa itu? 22.644 kilogram emas murni tiap tahun. Jadi dia bukan gudang Bali lagi, gudang emas. Dia punya gudang khusus menumpuk emas. 40 tahun dia memerintah. 40 tahun kali 22.644 kilogram emas. Banyak kali, lebih dari satu gedung ini mas. Banyak kali mas. 22 ton 644 kilogram per tahun masnya dikumpul. 40 tahun ya itu. Makanya di istananya, di rumahnya, sendok, piring, semua dari emas. Tempat tidur, kursi, emas. Bangun gedung gereja dia, baik Salomo namanya, dilapisi emas semua, sakit banyaknya emas. Bukan marmer lagi, emas. Itulah Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya kalau Salomo lihat orang baru cincinnya 10 main udah gini-gini dia kan, Salomo cangkirku aja hampir sekilo. Nah itulah kalau Tuhan sudah ada. Makanya kalau kamu sudah melakukan firman, senang Tuhan, nanti ditagih Tuhan apa yang kau mau. Kalau kau sakit Tuhan, sembuhkan aku, langsung sembuh aja. Ya, kasihlah ke Tuhan, dia bisa bangun rumah, langsung dikasih. Ya, saya pernah gitu saudara. Tuhan, aku udah bangun gedung gereja, aku bangun pelayanan, gak ada uang ke Tuhan bangun rumah. Sementara rumah itu masih ngontrak Tuhan, Tuhan tolong. Saya doa. Lalu Tuhan bilang, udah mulailah membangun, mana uangnya Tuhan? Apa yang ada samamu, udah gunakan aja. Lalu selebihnya minta sama aku. Oke lah. Lalu tanya ibu sama aku, berapa uang? 10 juta Tuhan. Mau untuk tanah 300 juta, bangunannya 300 juta. Jadi gimana? Kata Tuhan, apa yang kau punya, apa yang bisa kau bikin aja. Lainnya Tuhan. Itu kata Tuhan. Kalau itu kata ibu, gak sanggup imanku ke situ. Oke. Bangun, selesai. 10 bulan, 9 bulan selesai. Aku pun bingung. Dari mana-mana. Nah, itulah kalau Tuhan sudah suka. Jadi selesai hampir 600 juta dalam 10 bulan. Dari mana itu? Dan saya nggak punya warisan orang tua, waktu saya mati nggak ada warisan tinggal. Nah itulah hebatnya tuh. Jadi kalaupun saya minjam, mana dikasih orang aku minjam 500 juta, aku mengasih. Lalu kalaupun dikasih, membayarnya, gimana membayarnya? Tiap bulan. Nah, kalau 500 juta selama 5 tahun, itu kita harus bayar tiap bulan itu harus 30 juta. Paling sini, mana ada uang tiap bulan 30 juta? Kalau minjam 500 juta, kasih beruna itu kan, karena saya terberita kasih beruna. Bayarnya itu minimal 30 juta selama 5 tahun. Saya itu, mana ada uang saya? Hah? Hah? Ada uang. Menurut kita. Saya doakan orang sakit tersebut, terima kasih Pak, Tuhan membalas kata dia. Iya, jadi memang nggak bisa juga kan, dipaksa kan. Tapi Tuhan bilang apa yang kau punya, apa yang kau bisa kasih, bikin aja. Bikin. Selesai 9 sampai 10 bulan selesai. Bagus semua. Ayo baru-baru saya bilang Tuhan ada lagi bangun 2 lantai. Wah, janjiman kata sama jemaat. Waktu Kang aja nggak cukup janjiman. Lalu selesai semua dua-dua ya. Hebat Tuhan. Ada datang orang minjam uang sama saya, nggak uang saya. Dia mau dulu Pak kalau 10 juta, 5 juta pinjam, ada uang saya. Tapi kok Bapak bisa? Aku minta sama Tuhan dikasihnya. Ada istilahnya pas butuh ada. Pas saja.
pas butuh ada. Gitu. Nah itu. Haleluya. Hanya lakukan firman, kita tanya Tuhan, apa aku yang mau kasih sama kamu? Oh, udah lakukan firman. Nanti kasih tahu, Tuhan, aku 5 tahun lagi, 2 tahun lagi mau pensiun, bangun rumah di Rantau. Kasih kan? Haleluya. Baru kau tahu lah rumah di Rantau. Oh, ini ada 350 juta. Hah? Dari mana uang? Karena bilang, percaya aja. 5 roti, 2 ikan bisa makan 5.000 lagi-lagi. Belum anak-anak, belum anak gadis, masih laki-laki. Kita kira-kira 20.000 lah. Itu pun lebih 12. Nah, yang 12 batu kemana nih? Sama murid-murid sebagai sebatu. Jadi yang melayani lebih banyak berkatnya. Orang itu sepiring-sepiring. Murid-murid sebagai sebatu. Jadi semua pelayanan nanti sebagai sebatu sebenarnya. Mereka cukup sepiring-sepiring. Lebih banyak berkatnya sama pelayan. Amin. Sama pelayan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, jadi kalau hidup dalam kerajaan Allah, kita tidak tergoncangkan. Kehendak Tuhan terjadi bagi kita di bumi ini, di hidup di dunia ini seperti di surga. Di surga orang sukacita, kita sukacita. Karena kita diberi sukacita dan dijaga oleh Roh Kudus. Di surga orang kuat. Karena ada orang lemah di surga. Ya. Kita pun kuat karena kita memiliki kuasa Allah. Rasul Paulus bilang, aku datang kepadamu bukan dengan kata-kata yang meyakinkan, yang memikat hati orang, tapi aku datang dengan kuasa Roh Kudus, karena dia sudah punya kuasa Allah, kerajaan Allah. Maka demi nama Yesus, orang buta, lihat. Jadi saya pun itu, saya memiliki kuasa kerajaan Allah, maka saya bilang, iblis, tinggalkan orang ini. Saya doa, kuasa Tuhan menyembuhkan. Jadi bukan hanya kata-kata yang enak-enak, tapi ada Tuhan. Saudara pun begitu. Kalau udah punya kerajaan Allah, punya firman, punya Roh Kudus, punya damai sejahtera sukacita, punya kuasa Allah, udah enak, saudara. Enggak terkalahkan, gerakan naik. Seorang pelajar yang memiliki kuasa Allah, urapan Allah akan berhasil. Seorang yang berjualan kalau punya urapan Allah pasti berhasil. Seorang pelayan hamba Tuhan seperti saya, kalau ada urapan kuasa Allah pasti berhasil. Semuanya pasti berhasil. Kenapa? Kuasa Tuhan membuat kita tidak terkalahkan, tapi menang. Bahkan lebih dari menang. Makanya orang kerajaan Allah nggak bisa merosot, nggak bisa turun. Tadinya sakit, kuasa Tuhan turun menyembuhkan. Lalu kuat, bahkan dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, pakai kuasa Tuhan. Haleluya. Kalau di sini dibangkitkan orang yang memiliki kuasa Tuhan karena mencari dan hidup dalam kerajaan Allah, ya kasih Tuhan karunia kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Ya udah, nanti semua orang HSC seluruh kecamatan bila hilir akan datang ke rumahmu nanti. Mereka orang saksi. Setiap perdoakan kuasa Tuhan turun sembuh dia. Jadi mereka tidak pergi ke Penang lagi, ke rumah sakit lagi, ke rumah muda. Ya, nanti sebagian mereka akan berterima kasih sama Tuhan di salam kau ampun. Jadi kau akan diberkati. Amin. Kau sambung hati, pasti dikasih. Hanya orang yang pelit nanti enggak memberi. Tapi orang yang cinta Tuhan akan memberi. Haleluya. Iya. Kalau sudah memberi, ada kawan saya di Medan. Jadi ada tanahnya dijual nggak laku-laku. Lalu digerakkan Tuhan, dia datang sama pendeta ini. Tolonglah Pak Pendeta, dijualkan tanah saya. Kami butuh uang, kami jual tanah kami ini nggak laku-laku. Aku janji sama Tuhan akan kasih ucapan syukur sama Tuhan dari Pak Pendeta, asal lakulah tanah ini. Berapa mau Bapak jual? Sekian miliar. Oh ya, akhirnya dibuka. Kuasa Tuhan bekerja. Akhirnya laku tanah. Langsung datang. Ini orang ini telepon Pak Pendeta ini. Pak Pendeta,
kita mau makan dulu sebentar, ada waktu. Iya. Ya, akhirnya saudara itu mereka makan, lalu dicerita. Ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah jauh dari Pak Pendeta Tuhan kita. Karena aku sudah laku sekian melihat seperti yang saya harapkan. Jadi kami kasih ucapan syukur sama Tuhan. Langsung dikasih kunci mobil STK semua Fortuner sudah. Wow. Fortuner. Jadi waktu itu saya dengan Pak Pendeta, ini dia cerita. Ini Fortuner ini dikasih ini. Nah, saya doakan anaknya laku. Saya melihat dikasih kunci STK. Komputer saya diajak makan dikasih. Dia benar-benar bau bagus sekali. Sama kuliah dibeli, mau Pak Pendeta, damai-damai kita datang. Tapi waktu itu sudah ada uang, jadi beli. Jadi saudara-saudara, nah ini karena Tuhan kan, dia nggak minta-minta, tapi ada kuasa Tuhan dalam doanya. Dua orang benar, sama berkati kita banyak cara lah. Tahu kita atur Tuhan. Yang penting hidup dalam kerajaan, sehat aja kita udah kaya kan? Haleluya. Orang sehat bisa nambah uang. Orang sakit nggak bisa uang, nggak bisa kerja, nambah uang. Apalagi pakai Tuhan bilang. Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, semua akan ditambah. Jadi saya di Labuan Batu termasuk dikenal orang doanya dahsyat. Jadi yang melayani bukan hanya gereja GPD, dari mana-mana. Bahkan yang muslim sudah. Makanya Bapak bisa menyembuhkan. Saya bilang bisa kalau ibu Bapak mau percaya Yesus. Mau langsung orang. Itu doanya, ada kuasa. Itu kalau sudah cari kerajaan Allah, dapat kerajaan Allah, kita hidup dalam Yesus, kita punya Yesus berkuasa, kita punya firman yang hebat, kita punya iman, kita punya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan oleh Roh Kudus, kita punya kuasa. Kita pakai semua. Jadi sehat saya. Kenapa? Karena damai sejahtera, sukacita. Orang yang bersukacita, dia memiliki antibodi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ada sama orang yang sukacita dari Roh Kudus. Tapi sakit, mulai sakit rohani tidak, ya kan? Sakit jiwa, pikiran tidak, sakit jasmani tidak, sakit kantong pun tidak. Nah, kantong nggak ada, kantong kering, kanker namanya. Kantong kering sakit juga kan? Nggak ada orang sakit kan? Hah? Sakit. Ya, walaupun tumor sakit atau apa namanya rematik atau asam urat sakit, kantong pun nggak ada uangnya sakit. Jadi disembuhkan semuanya. Amin. Amin. Karena Tuhan mau memberkati kita sampai berlimpah-limpah, bertambah-tambah. Saudara mau bertambah-tambah? Nanti lihatlah kalau kamu aminkan dan ikuti apa yang saya ajarkan ini. Tinggal aku dengar-dengar nanti. Hebat. Ada situa kita nggak bisa aku ajak ke sini, Pak Sigurian, nanti saya ajak lagi. Nah itu, ya bukan pangkas tapi diberkati Tuhan luar biasa. Waktu itu saya bilang, jangan jauh-jauh dari rumah rohani, pindah kamu ke sini. Apa yang kau berdoa di sana? Doakan Bapak. Apa yang mau dibuat? Supaya bisa beli rumah dekat dengan Bapak. Lalu dia bilang sama ibu, carikan budak. Lalu kita doakan. Benar. Ada ditawari serumah 350 juta. Lalu kami doakan. Langsung ditawar ibu 250 juta jadi. Nawar apa itu? Jadi ini di rumahnya itu punya 250 juta. Terpangkas. Bisa kan? Aku bilang Pak Sigurian, kalau harus setia, banyak lagi mau dikasih. Nah, sekarang giliran di sini. Haleluya. Haleluya. Karena kalau Bapak nanti misalnya 10 tahun lagi pensiun, aku mau beli rumah lah di Nagara atau di Ranto Berapa, kalau bisa Ranto Berapa ada sama kita di sana. Ya nanti ada yang dikasih surat. Gereja sama Pak Merawat nanti. Ya. Haleluya. Bisa ya? Sama dengan kita kan?
Nah, itu aja. Jadi saya dengar-dengar aja nanti untuk mujizat. Itu akan terjadi. Amin. Karena saya pun mengalaminya. Sama yang kita lihat di mata Tuhan. Cuma ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya kan? Kalau yang baik itu nurut sama Tuhan. Anak kita pun senang kita kan? Nah, cuci piring sama apalagi mah kata lagi kan? Siap piring pun cuci apalagi mah? Oh apa? Ambilkan kayu itu nanti masak air. Siap itu apalagi mah? Oh, semua pantang dia. Jangan berat. Cuci piringnya, siap itu gosok kain. Banyak kali gitu kan? Jadi dia langsung pantang. Siap cuci piring apalagi mah kerjaan. Oh, bisa kalian nanti. Nanti pasti dikasih istimewa. Kita uang mah langsung. Tapi kalau disuruh nggak mau pergi main-main terus, kita uang. Makanya kalau Tuhan udah senang, kadang-kadang nggak diminta pun dikasih, apalagi diminta, ya kan? Mau kan ibu kan, anaknya nurut semua. Kita uang kok. Coba anaknya yang bandel, kita uang. Jadi Tuhan begitulah sama kita. Kalau kita cari kerajaan Allah, tambah, semuanya sehat. Amin. Amin. Tidak ada yang asam urat, asam lambung apa lagi. Haleluya. Kuasa Tuhan akan menyembuhkan. Mau didoakan sama pendeta atau tidak, yang penting hidup dalam kerajaan Allah. Kalau belum, cari dulu, yang cari pasti dapat. Saya 82 cari, tahun 83 di Bandung cari. Dari gelandangan saya menjadi diberkati Tuhan. Itu Tuhan bilang, jadi hambaku, tinggalkan semua pekerjaan. Istri saya bilang, mana uang kita dari Tuhan? Mana cara aja bahwa pokoknya percaya. Ya aku lihat dari dulu katanya. Akhirnya sekarang dia juga katanya. Karena anak Tuhan itu sayang Tuhan. Amin. Maka lakukanlah yang bikin Tuhan senang. Tuhan senang kalau kita sungguh-sungguh lebih dahulu mencari kerajaan Allah. Cari Tuhan melalui ibadah, melalui doa, mentaati firman, itu sudah mencari kerajaan Allah. Saudara akan tambah. Yang tadinya sakit akan sehat. Amin. Tadinya kurang uang, tambah uang. Yang tadinya kurang pandai, jadi pandai, tambah semua. Dan orang bisa lihat, hati kamu ya ini karena dalam kerajaan Allah dikatakan kehendak Tuhan di bumi terjadi seperti di surga. Jadi saya ngalami di surga. Malah saya bilang, Tuhan, gimana saya supaya makin kurus? Padahal saya kalau di rumah nggak makan enak-enak sebentar dulu. Makan saya nasi kayak makan di apa? Restoran orang Minang. Jadi makannya nggak yang daging panggang, enggak. Sederhana aja untuk mengurusi badan. Ada orang 3 piring berusaha jadi kurus. Makan jaga 1 kilo tiap hari kurus dia. Mana makanan bisa gitu? Kalau saya batasi, saya lincah karena kegemukan saya gitu ya. Haleluya. Karena saya berdoa dulu. Saya dulu berdoa, berkatilah makanan ini menjadi darah dan daging. Nanti saya jadi berkatilah Tuhan menjadi kesehatan. Sekarang buat saya darah daging. Iya, jadi itulah enaknya itu Tuhan. Amin. Biaya hidup saya jadi ringan. Kalau orang mau makannya 500.000 satu bulan, saya terasa 250.000. Tapi sehat. Haleluya. Jadi bukan harus panggang, harus ini. Kadang-kadang malas orang masak, bikin makanan yang paling cepat sedunia. Apa itu Pak? Indomie. Cuma sekali-sekali. Haleluya. Amin. Penting hati senang. Kalau udah hati senang udah kayak situ deh. Ini banyak uang, tapi nggak senang hidup. Di neraka memang orang nggak senang hidup, tapi dalam surga semua orang senang. Nah, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah tadi, kehendak Tuhan jadi bagi kita seperti di surga. Kalau yang kedua tidak tergoncang,
ekonomimu, kesehatanmu, hidupmu, imanmu nggak bisa digoncang. Kenapa? Tuhan berkuasa. Kau memiliki kuasa. Di dalam saya ini ada kuasa, ya, kuasa. Kalau kamu mau, bisa saya kasih. Itu yang saya suruh tukang di tangan gitu. Asal mau, kata mau, percaya dan hidup. Haleluya. Kalau kamu mau supaya sembuh, bisa saya pakai kuasa ini. Saya lepaskan supaya kau sembuh. Asal kau percaya mau, bisa. Nah, itulah kuasa yang diberi. Kalau kau misalnya hidupmu payah berubah, saya bisa kasih kuasa itu asal kau mau betul-betul mau berubah menyerah. Saya akan bantu. Ada beberapa orang tukang judi, tukang tengken, mau kau berubah, mau kau lepas dari tengken, dari judi dia. Wah, kuasa Tuhan turun, dia lepas judi tengken. Ini ada kuasa memberi kita menang, bebas dari semua. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kuasa itu udah banyak sama kamu ini. Cuma kalau kamu berbuat dosa lagi, kuasa itu hilang. Kalian harus hidup dalam keadaan yang suci, hidup dalam firman. Kuasa itu tambah. Ya. Nanti kalau kira-kira 2-3 tahun lagi saya datang ke sini, kuasa yang saya miliki hebat lagi. Saya pegang lagi saudara. Saya tunggu. Kamu mau kuasa? Yuk. Saya bilang saudara cari. Karena tegangannya udah tegangan tinggi, udah 150 watt tinggi. Haleluya. Jadi pernah ada satu orang yang punya kuasa. Jadi dia mau menolong di satu pulau terjadi penyakit menular, kematian kayak COVID lalu. Tapi ini karena itu masih zaman dulu. Boleh kematian, menular kematian. Jadi akhirnya datang pemerintah, fungsikan yang sehat, jangan biarkan mereka di situ. Datang ini hamba Tuhan, kalau datang ke sana, wah dilarang sama pemerintah. Akhirnya bertengkar lah, nggak boleh pak, bapak nanti cari mati. Iya saya mendoakan, saya nggak akan mati. Nggak bisa pak, ini sudah perintah pemerintah. Enggak, mereka yang udah sekarang saya harus tolong, saya harus doakan jangan sampai dengan mati mereka pak. Oh nggak bisa. Bapak nanti ikut benar-benar. Akhirnya dia minta sama gimana cara? Oh gini aja pak. Bapak mungkin takut kalau saya ketiduran dan mati. Oke, jamin. Coba panggil dokter bapak. Ambil kuman-kuman itu, taruh di sini. Saya pegang kuman-kumannya mati. Kalau mati, nanti dia pakai mikroskop. Izinkan saya bisa masuk. Bisa mati. Bapak doakan. Bapak pegang mati kuman-kuman. Iya. Jadi mati diambil. Terus hidup dipegang dia mati semua. Akhirnya masuk dari 2 kali orang sakit banyak nggak mati jadi. Dan kuasa Tuhan bisa matikan penyakit, bisa matikan virus, matikan semua. Kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa Tuhan itu bisa kita rasakan. Waktu saya doakan kamu rasa nggak kuasa Tuhan? Rasakan. Di setengah distrik tapi bukan sakit, tapi pokoknya lain lah. Itu masih tegangan rendah ya. Kalau tegangan 10.000 volt, wah itu lebih baik. Amin. Mari kita berdoa.